coba cariin di Gang Delima nomor 5 ya. Itu tempat nongkrongan kita-kita. Dia biasanya ada di situ. Gang Delima nomor 5 itu tempat tongkrongannya. Rumah siapa itu, Pak? Tempat siapa, Pak? Rumah si Andi. Rumahnya Andi. Iya, Nggak, bilang aja rumah si Andi udah tahu semua di situ. Enggak, maksudnya yang nongkrong di situ tuh suaminya. Iya, Pak Abed sekarang Pak Abed. lagi ngebeskin di situ Oh, kan dia Pak barusan Abed. keluar. Iya, iya, Jadi iya. dia kan kita lindungin juga gitu. Tapi bapak saya juga ada di situ, Pak. Kalau masalah bapakmu Pak Agam, saya nggak ngerti. Coba aja tanya sama si Abed karena yang lebih kenal sama Pak Agam, Pak Abed. Ya makanya kita cari Pak Abed sekalian ini. Gang Delima nomor 5, Pak ya. Gang Delima nomor 5. Coba kita ke sana. Nanti biar tim Bener. bisa duluan. Ya Pak Yanto, bener. Bener, benerin. Coba Rin, sabar ya Rin, sabar Rin. Bener, Mbak ya. Pak ya. Ya, makasih Pak ya. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama. Yaudah Pak Yanto, makasih Pak Yanto ya. Tim coba cari alamatnya, coba survei, tanya ke sana kemari, akhirnya mendapatkan alamat tempat tongkrongannya Pak Abed. Buru-buru kita sama klien kita menuju ke tempat tongkrongan itu dan ternyata nomor 21 Iya, ini nomor 21 ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas. Pak Abed waktu ngintip di jendela istrinya ngelihat di situ suamiku. Mas, buka, Mas. Ya Allah, Mas, sudah datang. Mas, kok gak kasih kabar sih, Mas? Udah malu apa? Orang liatin ah. Udah. Bapak kemana aja? Kok gak kasih kabar? Gak pulang, Mas? Iya. Masuk aja, kotak sini dia. Soalnya Pak, Mas nggak mau. Itu dia pulang tahu kalau Papa itu udah bebas dari penjara gitu loh, Din. Kamu seperti ya. Tapi sengaja ini. Ya. Kalau aku Ini sekarang kan alhamdulillah udah ketemu ini Pak ya. Ya udah. Udah dia. Iya alhamdulillah sekarang. Kemana aja kamu? Pak, keluar Pak. Bet, keluar Bet. Bebas bukannya ngasih tahu. Bet, keluar Bet. Siapa kamu, Mas? Ini urusan uang. Itu punya utang sama bos saya. Bet, keluar. Bapak ini perempuan. Pak ini perempuan. Keluar, Bet. Iya, tapi ini perempuan Pak. Pak jangan. Wah, Sini, tolong, Mas. kalau kamu nggak keluar, istrimu saya bawa Bet. Lepasin Pak, ini istrinya nggak tahu apa-apa. Pak, lepasin istrinya. Bet, istrimu saya bawa Bet. Apaan sih, Pak? Pak, Jangan, Pak. Sabar dulu. Saya janji akan saya bayar. Tapi saya minta waktu ya, Bang ya. Pasti saya bayar. Tapi tolong jangan Sama tahun-tahunnya harus juga gitu. Iya. Kita waktu sampai kapan? Oke. Kalau kamu sampai nggak lagi, saya tahu di mana kamu tinggal dan siapa istri kamu. Saya janji, Bang. Yang penting tolong jangan sakitkan saya, Bang. Saya janji, Bang. Saya akan bayar, Bang. Saya pegang kan kamu kan? Iya. Awas, kalau kabur. Ayo. Bapak itu Bapak kalau punya utang selesaikan Pak. Coba, Bapak punya utang selesaikan itu. Kasihan istrinya nanti. Jangan kabur-kaburan Pak. Ya, Bang. Sekarang gini, bagaimana saya mau bisa bayar utang? Selama ini kan saya di penjara, Bang. Iya, ini kan ada waktu nih, masih ada waktu. Coba Bapak cari uang. Ngomong baik-baik sama mereka, kapan waktunya gitu Pak. Ya, nanti ini setelah ini saya akan kerja. Saya akan cari uang. Saya janji akan saya bayar semua utang-utang saya. Makanya, Mas, kalau cari duit yang halal. Jangan ngejar gedenya aja, Mas. Aduh, Rina, dengar dulu. Kamu itu nggak tahu ceritanya selama ini. Emas itu cari uang halal. Cuma ini suatu kebetulan aja, tahu nggak? Bapak ini pernah musibah, tahu Musibah nggak? apa, Mas?
habis ketipu sama orang. Pak Agam, bapak saya di mana? Aduh, kalau masalah itu saya nggak tahu. Kenapa selama ini saya di penjara? Mana saya tahu sekarang Agam ada di mana. Tapi apa benar bapak di penjara sama bapak saya? Saya di penjara sendirian. Jadi gini deh ceritanya. Ini masalah si Agam. Si Agam itu kan pinjam uang sama kakaknya untuk bisnis ayam. Nah, ternyata ayamnya itu ayam tilen. Ya kan? Nah, yang pada akhirnya kan kita dikomplain tuh sama masyarakat. Ya mau nggak mau dong, kita ganti rugi. Nah, si Agam sudah ganti rugi tuh semuanya. Nah, udah habis itu. Nah, jalan dong bisnisnya. Nah, setelah itu si Agam itu nyuruh saya suruh cari investor. Nah, dapat tuh saya juga investor, ya kan? Nah, setelah itu apa? Ternyata ditipu juga. Dan dia harus menanggung bunga sama utang pokoknya. Akhirnya dikejar-kejar debt collector, dimasukin ke penjara karena harus bayar. Astagfirullah. Yang saya dengar nih, kalau nggak salah ini dia kerja di STEM di daerah Depok. Gimana ya Pak? Ya kalau itu saya nggak tahu. Kan selama ini saya di penjara, saya nggak tahu dong. Ya tapi kan bapak kawan dekatnya, mungkin bapak tahu. Iya, saya kawan dekatnya. Tapi kan saya di penjara dan ini juga saya dapat berita dari orang-orang aja, saya sendiri belum tahu. Jadi Bapak belum pernah ketemu sama Pak Abang Agam lagi sampai sekarang? Belum dong bang, kan selama ini kan Semenjak keluar dari penjara? Oh, belum. Belum Cuman mana? itu saya dengar dari orang-orang, kayaknya Agam kerja di STEM. Itu kapan Bapak dengar kabarnya? Kalau nggak Keluar dari penjara. Ya, ada 2 minggu yang lalu lah kalau nggak salah lah. Baru dong berarti. Berarti kemungkinan Dia masih tempat kerja di stingnya dari sana, Depok. Pak ya? Di daerah mana di Depok? Daerah Margonda, tapi tahu persis saya enggak ya. Itu saya dengar daerah Depok Margonda katanya. Di Depok Margonda. Ya. Coba cek ke sana aja. Iya. Ya udah Pak ya, kalau begitu Pak ya, kita langsung ke sana aja. Oke. Yuk, coba cari. Dapat informasi tempat steam mobil. Ya, katanya kerja di sana, Pak Agam ini. Buru-buru gue sama Yogi menuju ke sana. Pas begitu sampai tempat steam mobil, tiba-tiba. Itu bapak mas. Hah? Itu apa kamu? Bapak. Bapak kemana sama ini Pak? Bapak menghilang selama ini kemana Pak? Bapak kemana selama ini Pak? Bapak ninggalin Yogi sama Mama 2 tahun Pak. Hah? Bapak kemana selama ini Pak? Bapak ninggalin aku Pak 2 tahun sama Ibu. Ibu di rumah sakit. Bapak tuh pergi. Bapak punya masalah yang sangat berat yang kalian berdua tidak tahu. Aku selalu nanya orang sana sini. Dan yang berita yang aku dapat tuh Bapak tuh nipu Pak. Nah, Bapak bukan nipu, tapi Bapak bekerja untuk kalian berdua supaya kalian kamu jadi orang sukses Yogi. Dengan sedih dia bilang, ayah kemana selama ini ayah? Ayah nggak sayang sama Yogi sama ibu ayah. Ayah nggak peduli sama kita ayah. Ayah kenapa ayah? Nangis di situ Yogi. Apa Bapak udah punya istri lagi Pak? Sampai Bapak gak mau pulang ke rumah lagi Pak. Jadi Bapak cuma ibumu Yogi, cuma ibumu sungguh Yogi benar. Apa Bapak udah gak sayang lagi sama aku Pak? Bapak udah gak sayang lagi sama Ibu. 2 tahun Pak, Bapak menghilang tanpa kabar. Bapak izin ke aku, ke Ibu, izin dengan baik-baik. Bapak mau usaha, tapi mana? Yang aku dapat berita cuma Bapak tuh nipu Pak. Dia cerita ibunya setiap hari memanggil nama ayah. Ibunya selalu setiap hari berdoa supaya ayah mau pulang. Ibu berdoa terus Pak, ibu sakit Pak. Ibu sakit di rumah Pak. Ibu selalu mikirin Bapak. Mungkin
Kalau bisa dibilang ibu tuh umurnya udah nggak panjang, Pak. Ibu itu sakit, Pak. Jangan ngomong begitu lah. Itu mati hidupnya seseorang. Allah yang menentukan, bukan kita. Tapi ini karena Bapak udah menghilang, Pak. Ibu tuh selalu mikirin Bapak. Bapak jangankan menelepon SMS kami pun Bapak nggak ada, Pak. Bapak tidak punya apa-apa lagi, nak. Apa Bapak udah nggak sayang lagi sama kita? Atau Bapak mau cari istri lain yang bisa ngebahagiain Bapak? Apa karena kita miskin? Susah. Bapak sayang, ayo kita temukan ibumu, yuk. Bapak harus ke rumah sekarang, Pak. Bapak harus ketemu ibu, Pak. Ayo kita pulang, ayo sakit. Yuk kita antar dia ke rumah ini. Mencari nafkah, mencari rezeki dengan usaha sendiri akhirnya bangkrut. Dan dia malu nggak mau pulang ke rumah. Padahal kalau dia pulang ke rumah, insya Allah istrinya dan anak-anaknya akan terima dia. Bapak gak berani pulang karena malu. Bapak gagal melaksanakan tugas untuk kalian. Bapak tuh gagal, nak. Bapak gak pantas hidup, nak. Tapi sebenarnya tuh Bapak tuh ngasih kabar ke ibu, Pak. Ibu yang sayang sama Bapak, aku yang selalu sayang sama Bapak. Dengan keadaan Bapak bagaimanapun, kita tetap sayang, Pak. Bapak sekali lagi minta maaf, saya Yo, ya Pak, sekarang kita langsung ya ke rumahnya Pak ya, ketemu sama ibu Pak ya. Ya Pak, langsung ke rumah Pak, ketemu ibu Pak. Dan akhirnya Pak Agam bilang saya harus ketemu sama ibu kamu, saya harus ketemu. Bapak banyak sekali, Bu. Bapak kemana aja, Pak? Maafin Bapak, Ibu. Maafin Bapak, Ibu. Maafin Bapak, Ibu. Bapak kemana aja, Pak? Bapak mencoba buka usaha, Bu. Tapi gagal, Bu. Impian Bapak gagal. Sekarang tugas Yogi udah kelar. Yogi udah berhasil nemuin Bapak berkat bantuan Mas Mandala sama Mbak Feli. Makasih ya, Mas. Sekarang kita bangun lagi keluarga kecil kita ya, Pak. Jangan pergi lagi, Pak. Iya, Pak. Kita bangun lagi semuanya dari nol. Kita berjuang lagi. Bapak selama ini ninggalin Ibu dan Jogi buat supaya Jogi jadi orang besar, Bu. Tidak seperti Bapak selalu dihina orang, Bu. Jogi, kamu sudah besar, nak. Alhamdulillah ya. Udah lama gak ketemu sama ayahnya ya. Akhirnya ayahnya bisa berkumpul lagi, bisa bersatu lagi sama ibunya, dan ayahnya pun menyesalin semuanya. Ya, jadi ini pelajaran untuk kita semua. Kalau misalnya kita bersalah, baik kita harus
baik sama keluarga kita sendiri. Itu jalan keluarnya ya. Ya, mudah-mudahan ini pelajaran yang mudah-mudahan berharga buat kita ya. Keluarga itu terpenting ya. Kita harus terbuka komunikasi satu sama yang lain. Kalau nggak ada komunikasi seperti ini, akhirnya salah persepsi ya, salah duga ya. Bapaknya menganggap dia nggak berhasil, bapaknya menganggap dia malu, tapi ternyata dia dibutuhkan dalam keluarga ya. Mudah-mudahan mereka bisa menata kembali rumah tangganya ya, bisa berkumpul lagi, dan mudah-mudahan istrinya juga sehat walafiat dan batinnya. Kita pamit ya. Yang masih beruntung masih punya dua orang tua ya. Aku udah nggak punya orang tua, jadi cuma bisa mendoakan mereka. Kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah rahmat kepada keluarganya Pak Agam ya, dan istrinya, dan mudah-mudahan mereka bisa berkumpul kembali ya, diberikan rezeki berlimpah, pendapatannya berlimpah, sehingga bisa hidup di tempat yang layak, sehingga bisa punya rumah sendiri, dan insya Allah membangun keluarga yang sakinah mawaddah ya. Ingat, bagaimanapun juga anak ini adalah korban dari perceraian, anak ini adalah korban dari suami yang meninggalkan istri dan keluarganya. Karena itu jangan pernah mengecewakan keluarga, jangan pernah menyakiti keluarga, dan jangan pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.